Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan bagi seorang anak keluarga jemaat. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Paskaina Risteru Suripati. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Samudra raya, gunung
Mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan, selalu tergoda untuk berbuat jahat, berdusta dan sombong. Kami sering bertengkar, iri hati, membenci, mencaci maki. Firman-Mu seringkali kami abaikan karena lebih mengikuti keinginan kami. Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Kami juga lalai menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang baik bagi anak-anak. Sebagai anak-anak, kami sering tidak patuh dan hormat kepada orang tua dan terhadap semua orang. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan baharuilah kami serta seisi rumah tangga kami. Biarlah melalui sakramen baptisan ini, kami semua diingatkan untuk makin mempererat persatuan dan kesatuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami dan semua orang. Demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis dalam Yoel 2 ayat 13.
Firman Tuhan yang menyatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku. Tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku. Tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru sebagaimana yang dituliskan dalam surat Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bergilir ganti. Saya akan membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, begitu sampai ayat 15 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan sakramen baptisan kudus yang akan segera kita laksanakan. Mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sungguh bersyukur kalau saat ini di tempat ini Engkau tibakan kami untuk kami sama-sama bersekutu, menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan, menikmati kebersamaan satu dengan yang lain selaku saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan waktunya telah tiba bagi kami untuk menerima akan firman-Mu. Biarlah ketika kami menerima akan firman-Mu, kami dibuat mengerti dan kami dapat melakukannya dengan kekuatan-Mu. Terima kasih kalau ada seorang anak yang akan diantar oleh orang tuanya untuk memiliki iman percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin seluruh rangkaian ibadah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterus-terusnya dan selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, Allah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya baru berjumpa lagi. Izinkan saya menyatakan selamat Natal, selamat tahun yang baru. Di dalam tahun yang baru ini kita baru menapaki 2 minggu plus tanggal 1 yang adalah hari Sabtu. Jadi di tanggal 1, di tanggal 3 dan tanggal 10 ini kita sudah 3 kali beribadah. Alangkah indahnya kalau kita lalu berikhtiar, berencana dalam rencana yang gak asal-asalan berencana. Tetapi kita juga punya niatan bahwa
Jika Tuhan berkenan, walau dalam situasi yang seperti ini, mungkin kita sendiri tidak bisa ibadah seperti ini di sini. Tetapi Tuhan lihat bahwa kami sekeluarga punya kerinduan yang begitu kuat untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam tahun 2021 ini, Bapak, Ibu, Saudara, juga saya, kita punya harapan, kita punya motivasi yang kiranya Tuhan kuatkan untuk kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Baik itu di tiap minggunya maupun juga di setiap harinya. Ini patut untuk disampaikan walaupun rasanya tidak ada hubungannya dengan bahan dari Mazmur 104 tentang alam semesta ini. Kiranya ini menjadi sesuatu yang kembali memotivasi saudara untuk memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan. Di dalam ibadah kali ini ada tema yang diberikan oleh sabda-sabda, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, itu kita dapat lihat dalam ayat pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu kiranya kita juga dapat mengatakan hal setelah itu. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Sehingga kita menyapa Tuhan, kita dapat memuji Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang sangat besar. Ini yang kemudian menurut seorang teolog, David J. Barker, dia katakan bahwa setiap ayat di Mazmur 104 ini adalah bagian dari liturgi dan memiliki tujuan pembentukan spiritual. Luar biasa. Bahwa pembentukan spiritual dan bagian dari liturgi yang ditaruh di dalam ayat-ayat bacaan kita, yang kita baca cuma sampai ayat 5, tapi 104 ini, pasal ini berisi 35 ayat. Kiranya kita tetap ada di dalam satu keterkaitan dengan bahan bacaan kita pasal 104 ini, sehingga pembentukan spiritual kita melalui kebesaran Tuhan dalam alam ciptaannya itu mewujud. Kita boleh lihat dalam bacaan kita 104 ayat yang pertama, tapi kemudian kita bisa lihat ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Mazmur atau pemazmur membuka bacaan kita dengan Tuhan Allahku sangat besar. Ayat awal ini hendak menyerukan betapa ajaibnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya menciptakan alam ini, tapi Ia juga memelihara segala sesuatu yang merupakan hasil ciptaannya. Itu yang kiranya ketika Mazmur ini ditulis lalu kita membacanya, kita bisa merefleksikan bacaan kita dengan ungkapan syukur betapa luar biasa dunia dijadikan oleh Dia dengan sangat luar biasa. Dan keterlibatan Allah ini ditekankan dalam Mazmur bacaan kita pagi ini. Bagaimana Allah terlibat dalam segala hal yang telah diciptakannya. Apa yang terus Allah lakukan di alam semesta ini amat mencerminkan kemuliaannya. Berharapnya kita semua dapat memahami bacaan kita ini
tidak dengan hanya sebelah mata, tetapi kita mau belajar menghargai catatan ini sambil mau mengerti. Kalau Allah menciptakannya seperti itu, begitu, lalu saya harusnya apa? Sebagai yang juga turut diciptakan bersama dengan ciptaan lainnya. Ini yang kiranya menjadi berkat untuk kita di pagi hari ini, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melihat bahwa sebagai salah satu ciptaan, kita bukan satu-satunya ciptaan, tapi kita merupakan salah satu dari ciptaan makhluk hidup lainnya. Dan bagaimana kita harus berkontribusi dalam kebersamaan, sehingga ciptaan satu dengan ciptaan yang lainnya, makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya bisa memiliki kebersamaan dalam pengaruh yang amat baik satu untuk yang lainnya. Hari ini Tuhan memperlihatkan paling tidak ada 8 yang. Ada 8 yang. Kita bisa lihat di ayat yang pertama, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, engkau yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Allah yang sangat besar ini adalah Allah yang sampai 8 atau 9 kali yang. Ini menunjukkan Allah yang luar biasa ini adalah Allah yang menciptakan, yang membuat, yang mengatur, yang mengkoordinasikan segala sesuatunya menjadi amat sangat baik, menjadi yang amat sangat indah. Ini yang kita baca, ini yang kita renungkan di dalam minggu kedua tahun 2021 yang baru ini. Hendaknya kita lalu bertanya, hendaknya lalu kita kepingin sekali tahu apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan, untuk kita dapat belajar dari apa yang Tuhan sampaikan. Dan yang Tuhan sampaikan adalah ini, persoalan bagaimana kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya terlihat, teralami. Dan Allah ingin segala sesuatu yang baik itu menjadi tetap baik, sehingga dunia ini dengan manusia dan ciptaan yang lainnya bersama dengan ciptaan Allah yang lainnya lagi hidup bersinergi, hidup di dalam keadaan yang sangat membuat kita memberikan pengaruh yang baik satu kepada yang lainnya. Saat ini di tahun yang baru ini melanjutkan tahun yang lama, rasanya aneh. Saya sendiri nggak berani membuka hanya karena ada benda ini. Bapak, Ibu, Saudara semuanya memakai masker, dan rasanya tidak ada di antara kita yang terlalu berani untuk kemudian membuka masker. Dan kalaupun andaikan saja ada yang tidak pakai masker, rasanya saya terlalu percaya di depan sana pasti sudah ditandai, kalau boleh malah tidak boleh masuk. Ada apa dengan alam lingkungan kita? Banyak di antara saudara yang mungkin mengerti, tapi mungkin lebih banyak lagi
yang tidak sedang mengerti. Ada apa? Tapi dari sini kita dapat melihat bahwa Allah dalam segala kebesarannya pasti sedang berduka dengan situasi yang seperti ini. Ada hal-hal yang kita lakukan yang kemudian membuat kita sendiri harus berhadapan dengan situasi yang tidak enak seperti ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin supaya bisa dengan apa yang Allah inginkan saat ini, kita bisa terlibat langsung, bisa bertindak secara pribadi untuk mendirikan ciptaan Allah ini, menyatakan kebesarannya di dunia ini. Untuk itu mari kita menjadi umat yang mau mengerti akan isi hati Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita terus bertanya kepada Dia. Ada apa? Mengapa? Untuk apa kita seperti saat ini? Yang saya dengar dari presbiter bahwa mulai minggu depan Bapak Ibu tidak ada lagi di sini. Semua kembali ke rumah masing-masing. Saya pernah melayani di sini hanya dengan 2 orang yang antar saya sebagai warga jemaat. Baru kemudian teman-teman para pemuda itu sibuk dengan alatnya untuk dapat membuat saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ini pertanyaan, tapi sekaligus ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang Allah buat adalah baik. Dan segala yang terbaik yang Allah buat itu dapat kita nikmati sebagaimana yang semestinya. Dan bila ada sesuatu yang tidak semestinya, maka mari kita bertanya kepada Tuhan. Mohon ampun untuk hal-hal yang tidak berkenan. Lalu kita minta Tuhan izinkan terjadi perubahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di awal tahun 2021 ini, pemazmur mengajak kita untuk melihat segala kebaikan Tuhan atas ciptaannya. Pemazmur mengajak kita untuk menyadari kebesaran Tuhan atas ciptaannya. Dan pemazmur juga mengajak kita mensyukuri kehebatan Allah di dalam dan melalui ciptaannya. Mari kita praktekkan itu di dalam keseharian kehidupan kita, sambil kita minta, apabila ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan, kita mau untuk berbalik dan menyatakan pertobatan kita. Dalam kesempatan pagi hari ini, ada seorang anak yang akan dibaptis. Melalui baptisan ini yang memang gak ada urusannya sepertinya dengan alam ciptaan. Tapi biarlah melalui baptisan di mana Tuhan menyatakan kebaikannya yang amat luar biasa, sehingga telah memanggil nama setiap kita dengan panggilan masing-masing. Tidak tertukar, tidak salah, termasuk anak kekasih yang akan dibaptis. Itu kiranya mengingatkan kita tentang Dia yang dari awal, bahkan sebelum dunia dijadikan, kalau kita baca Efesus pasal yang pertama, itu ajaib rasanya. Allah telah memilih kita menjadi kepunyaannya sebelum dunia dijadikan. Bukannya sebelum dibaptis, bukannya sebelum lahir, tapi sebelum dunia dijadikan. Efesus menyatakan itu. Itu luar biasa. Nah, karena itu, biar sebagai orang-orang yang telah dipanggil, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Biarlah itu sungguh menjadi berkat untuk semua kita. Kita dipanggil oleh Tuhan menurut
nama kita masing-masing tidak tertukar, tidak salah. Dan Tuhan melakukannya dalam kasih sayangnya. Juga untuk anak kekasih yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Sehingga kita semua yang ada di dalam dunia ini mengerti kita sudah dipanggil, ada nama kita yang sudah dicatatkan oleh Tuhan di kitab kehidupan, dan kita juga mengerti apa tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam penetapan baptisan, di mana sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Dan sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisannya percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar seluruh hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Mari kita masuk dalam doa penguatan. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan telah bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan orang tua dan para saksi
yang anak kekasihnya Meredith Emanuela Zireael Paluruan akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dengan janji saudara saat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga? Dan karena itu anak kekasih juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan dalam perjanjian keselamatan tersebut. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dan karena itu saudara-saudara harus wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak kekasih, sehingga dia pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji menjadi teladan yang baik kepada Meredith, anak saudara, dan mendidik serta membina dia tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Reynold Hakim Paluruan sebagai ayah dan Mirsa Andina Prasilia Kuta sebagai ibu. Demikian juga dengan para saksi Denny Roy Paluruan dan Sally Lande. Apakah jawab saudara? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, bersama dengan orang tua dan para saksi, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi ini dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kecuali orang tua dan para saksi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
dengan sukacita. Aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak kekasih Merdit Emanuela Zireael Paluruan. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Tuhan Yesus sayang kamu, nak. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluarga dan saksi kita semua mengatakan amin. Amin. Tuhan Yesus sayang. Ya, silakan. Ya. Baik. Baik. Ibu, kasih Pak. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam hidup jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu musim dan martir, bising dan menderu, lagu beras keringat bagi kepadamu. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat dan syukur hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu kedua di mana kami boleh memasuki tahun 2021 ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Tolong kami untuk kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Engkau mencipta kami, ajari kami menjadi ciptaan yang baik terhadap ciptaan yang lainnya. Bimbing kami untuk kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan, untuk kami dapat menjadi seperti yang Tuhan mau. Kasihanilah kami dengan ketidakmengertian kami sehubungan dengan COVID yang sedang ada di dunia ini. Beritahukanlah kami Tuhan apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan kami tidak melakukan apa yang salah.
Bimbinglah kami hingga hidup kami dapat disucikan, dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pada ibadah kali ini Engkau izinkan ada anak kekasih Meredith Emanuela Zireael Paluruan menerima baptisan daripada-Mu Tuhan. Engkau sebut namanya, Engkau panggil dengan sebutan itu, ia adalah kepunyaan-Mu dan sifatnya kekal. Kami sangat bersyukur bersama dengan orang tua dan para saksi, biarlah hal yang Engkau sudah nyatakan di dalam diri orang tua, para saksi, dan kami semua, bahwa nama kami sudah Engkau panggil masing-masing dan kami adalah kepunyaan-Mu, itu yang menolong kami memasuki hari-hari hidup kami dengan penuh tanggung jawab, mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, kami dapat melakukannya sampai Engkau panggil kami berkumpul semua bersama-Mu, ya Tuhan. Dalam kesempatan saat ini kami juga mengucap syukur ketika Engkau izinkan jemaat GPIB Bahtera Kasih yang ada di Makassar ini boleh merayakan, boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus dalam ibadah minggu seperti kali ini. Tapi kami juga mengucap syukur Tuhan ketika kami tahu bahwa mungkin minggu ini adalah minggu terakhir untuk jemaat Bahtera Kasih dapat beribadah di gedung gereja ini. Engkau izinkanlah mereka memasuki rumah masing-masing untuk mereka beribadah kepada-Mu. Engkau lihat itu, Engkau terima itu. Engkau memiliki hati yang dipenuhi dengan rasa bahagia melihat anak-anak-Mu ada di rumah masing-masing beribadah bersama-sama. Sampai waktunya tiba, kiranya Engkau berkenan gedung gereja ini kembali dapat dimasuki untuk semua dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk dunia ini, bangsa-bangsa juga Indonesia. Engkau urapi, Engkau jamah, Engkau berkati negeri ini, nama-Mu dipermuliakan, termasuk semua warga yang ada di Makassar ini. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami, menyertai kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu hanya bersandar kepada-Mu. Demikian juga yang hadir saat ini di tempat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama dengan salah satu atau satu vokal grup atau paduan suara, kita muliakan Tuhan dengan satu kidung pujian.
art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For God is a kingdom and the power and the glory forever. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Sebelum kita mengangkat pujian, diinformasikan kembali bagi jemaat yang akan mengisi kotak di depan agar didahului oleh majelis bertugas beserta pendeta, lalu diikuti oleh jemaat dari kursi paling depan sampai ke belakang. Untuk jalur masuknya menggunakan jalur yang di tengah, lalu keluar kiri kanan. Kita akan mengangkat pujian NKB 199 ayat yang pertama, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Jemaat, mari kita menyanyikan ayatnya yang kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan dan terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sumber segala berkat kehidupan, kebaikan, dan cinta kasih, pada hari ini, di hari Minggu yang mulia ini, kami jemaat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan ini. Pelayanan, pekerjaan harian, kesehatan dan kekuatan, kehidupan bersama keluarga yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera, sebagai tanda ucapan syukur dan pengakuan akan perintah firman-Mu, maka kami memberikan kepadamu persembahan syukur dan persepuluhan dari hasil kerja kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah alat dalam melangsungkan pelayanan di gereja-Mu untuk mendatangkan kebaikan, kasih, dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Adakah kesaksian pujian? Tidak. Baik. Warta jemaat. Warta Jemaat, Minggu 10 Januari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Paskaina Risteriu Suripati, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih dari sektor pelayanan 3, organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Saudara Peter Pasanea, Saudari Monik Rumiap, persembahan pujian Saudara Ufan Supusepa, produksi siaran tim multimedia, Satuan Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 32 orang, perempuan 31 orang, dan jumlah seluruhnya 63 orang. 2. Bidang interkom dan litbang. Catatan mingguan Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. 1. Data zona risiko Makassar pada tanggal 8 Januari 2021 pada pukul 21.00 WITA adalah zona orange. Sumber COVID-19 /peta risiko. Zona orange dimaknai sebagai wilayah dengan risiko sedang. 2. Jemaat dihimbau meminimalisir aktivitas keluar rumah yang tidak penting antara lain lansia, anak kecil, dan orang dewasa dengan penyakit penyerta adalah kelompok risiko tinggi terinfeksi COVID-19. Jika membutuhkan bantuan darurat terkait COVID-19 dapat menghubungi
hotline 0144112. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal operasional kantor Majelis Jemaat selama masa PSBB. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia tentang perbatasan work from office, WHO hanya menjadi 25% dan work from home menjadi 75%. Maka jam operasional kantor Majelis Jemaat sebagai berikut. Selasa sampai dengan Kamis work from home mulai dari pukul 8.00 sampai 17.00 WITA. Jumat dan Sabtu work from office pukul 8.00 sampai 17.00 WITA. Untuk itu dihimbau bagi seluruh warga jemaat yang mempunyai keperluan di kantor Majelis Jemaat adalah: 1. Bagi warga jemaat yang ingin menyetor persembahannya diharapkan melalui transfer ke nomor rekening 3813000671 atas nama GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Penyetor persembahan ke koordinator atau wakil koordinator di sektor pelayanan masing-masing, dan bagi warga jemaat yang memiliki aplikasi Link-Aja, bank apa saja, OVO, GoPay, Gojek, dapat memberikan persembahannya melalui scan berkode terdapat pada halaman 11 Warta Jemaat yang link dengan rekening GPIB Jemaat Bahtera Kasih. 2. Keperluan pembuatan surat-surat gerejawi, pendaftaran perkawinan, baptisan, CD dewasa, dan lain-lain, dan informasi penyetoran dengan rincian persembahan diharapkan mengirimkan ke bagian petugas pembukuan beserta bukti transfer. Harap menghubungi admin kantor Majelis Jemaat dengan nomor 081-248-450-297. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Himbauan tentang kegiatan di sekitar gedung gereja. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia tentang rumah ibadah dibatasi 50% pembatasan kegiatan pada malam hari, dan dengan pertimbangan tentang peningkatan kasus pasien COVID-19 di Makassar, maka dihimbau dan ditegaskan bahwa kegiatan di sekitar wilayah gedung gereja ditiadakan. Demikian himbauan ini diharapkan kerjasama dan seluruh warga jemaat demi kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Penyampaian tentang pelayanan ibadah hari Minggu. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi PHMJ, koordinator dan wakil koordinator satu utusan Majelis Jemaat di sektor pelayanan masing-masing tanggal 8 Januari 2021 dengan sebagai pertimbangan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2021 dibuka hanya satu kali jam ibadah, yaitu pukul 9.00 dengan pelaksanaan luring bagi warga jemaat yang telah mendaftar dan daring atau live streaming. Ibadah Minggu mulai tanggal 17 Januari 2021 dengan pelaksanaan daring atau live streaming di rumah masing-masing sampai dengan adanya informasi selanjutnya di Warta Jemaat. Demikian disampaikan, atas perhatian, kerjasama, dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua kesehatan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 9 Januari 2021, Pelaksana Harian Majelis, Ketua 5 Penatua Hendrik A. Sarumpait,
Sekretaris Penatua Albertina Mual. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.